Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan akan Maha Esanya Allah, yaitu tentang rembulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang dan matahari dan rembulan. Ya, pada pertemuan lalu kita telah bahas matahari. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rembulan, bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Pertama, bulan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang bulan dalam Al-Quran sering, ya, diantaranya Allah bersumpah dengan bulan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla wal qamar wal laili id adbar." Kata Allah, "Kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar." Kata Allah, "Innaha la ihdal kubar." Innaha la ihdal kubar. Sekali-sekali tidak, demi rembulan. Wal qamar artinya demi bulan. Allah sebutkan sumpah ini untuk menekankan tentang neraka sakar. Kata Allah, "Kalla wal qamar," sekali-sekali tidak, wal qamar demi rembulan, wal laili id adbar demi matahari yang malam yang pergi, ya. Wasubhi idza asfar demi subuh yang datang, innaha la ihdal kubar, sungguhnya neraka sakar itu adalah salah satu bencana yang besar. Allah ingatkan tentang, Allah bersumpah dengan rembulan untuk menjelaskan bahwa neraka sakar adalah neraka yang mengerikan. Ini diantara sumpah Allah dengan bulan. Ya. Di antaranya Allah bersumpah dengan bulan dengan firman-Nya, "Wal qamari idza talaha." Dalam surat Syams, "Wa syamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha," dan seterusnya. Ya, demi rembulan yang mengikuti yang datang setelah matahari. Sumpah ini juga Allah bawakan dalam rangka untuk menekankan tentang pentingnya jiwa, ya. Tentang pentingnya jiwa Allah bersumpah, "Wal qamari idza talaha," demi rembulan yang mengikuti yang datang setelah matahari, ya. Sampai Allah mengatakan, "Wal qamari idza talaha wan nahri idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha," dalam surat Asy-Syams. Kemudian di antara juga Allah bersumpah, "Fala uqsimu bisyafaq," dalam surat Al-Insyiqaq, bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. An tabaq. Ini Allah bersumpah, aku bersumpah dengan, kata Allah, bisyafaq. Syafaq itu warna merah di langit. Wal laili wa ma wasaq, dan demi malam yang dan apa yang diliputinya. Wal qamari idza tasaq, demi rembulan ketika purnama. Ini wal qamari idza tasaq, demi rembulan ketika purnama. La tarkabunna tabaqan wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq, ya.
sungguhnya kalian akan mengikuti suatu suatu urutan ya. Maksudnya Allah bersumpah manusia itu sebagaimana adanya mega merah di langit, sebelumnya terang, kemudian gelap, kemudian timbul mega merah, kemudian hilang menjadi malam hari. Kemudian malam juga sebelumnya siang, kemudian datang malam dengan apa yang diliputi, nanti malam pun akan pergi. Demikian juga rembulan dari tahapan dari bulan sabit, kemudian semakin besar sehingga menjadi bulan purnama. Demikianlah kalian manusia, la tarkabuna tabaqan an tabaq, kalian akan mengikuti tahap demi tahap. Ya, tahap demi tahap. Manusia akan melalui tahap demi tahap. Ya, dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah kembali sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau tahap demi tahap. Ada yang mengatakan dari janin kemudian menjadi besar, kemudian masuk tahapan alam barzakh, kemudian tahapan hari kebangkitan, seterusnya sampai tahapan surga atau neraka. Ini contoh Allah bersumpah dengan bulan yang menunjukkan tentang agungnya bulan, sehingga Allah bersumpah dengan bulan. Kemudian yang berikutnya dalam Al-Qur'an, Allah juga menyebutkan bulan adalah ciptaan Allah. Atau kita sebutkan bahwasanya ya, bulan adalah makhluk, dalilnya banyak ya. Ya, bulan adalah makhluk. Makhluk ya. Adapun dalilnya di antaranya bulan diciptakan Allah. Kata Allah, wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan rembulan. Kemudian di antaranya bulan diatur ya, ditundukkan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa sakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar daibain. Dan Allah menundukkan bagi kalian matahari dan bulan daibain, selalu seperti tidak pernah berubah. Selalu begitu, terbit matahari di siang hari, bulan terbit di malam hari, tidak pernah berubah karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya bulan berjalan pada orbitnya. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayatnya, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullun wasakhara asy-syamsa wal qamar wasakhara syamsa wal qamar kullun yajri li ajali musamma. Ya. Allah menundukkan matahari dan rembulan masing-masing yajri, yaitu mengalir, li ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan ya. Yaitu berjalan atau mengalir sampai waktu yang ditentukan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ya. Sampai hari kiamat akan selalu beredar sesuai dengan aturannya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullun fi falakin yasbahun. Kata Allah, masing-masing matahari dan rembulan, matahari dan rembulan, yasbahun artinya berenang ya, berenang di orbitnya. Kalau secara bahasa berenang maksudnya dia mengalir dengan cepat di orbitnya. Jadi matahari punya orbit, dia bergerak ya. Matahari wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari bergerak, bulan juga bergerak, tidak ada yang diam, semuanya bergerak dan bergerak pada orbitnya. Karena bahasa Arab namanya falak, kullun fi falak. Falak ini adalah suatu yang bulat ya. Falak secara bahasa Arab sama dengan sesuatu yang bulat. Yang bulat atau bundar ya. Bundar. Sehingga gerakan matahari maupun gerakan rembulan akan mengikuti falak tertentu dengan orbit tertentu. Kalau bahasa kita, dia akan muter, matahari akan mengitari sesuatu dan akan
itarannya tersebut dalam bentuk bulat. Rembulan juga demikian mengitari sesuatu dan itaran juga dalam bentuk bulat. Karena Allah mengatakan fi falakin yasbahun. Mereka semua dalam suatu falak, berenang dalam falak tersebut. Ya. Oleh karenanya juga bulan adalah makhluk. Ya. Maka bulan dijadikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kebesaran atau keesaan Allah. Kata Allah, min ayatihi lailu wan nahar wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah matahari dan bulan. Ya, sebagaimana kita sudah jelaskan tentang matahari, kalau matahari jaraknya adalah 150 juta kilometer, adapun bumi dengan bulan, ya, ini kalau ini bumi, ya. Ini bulan, ya. Ya. Jaraknya kata Mbah Google ya, katanya kurang lebih 380 ribu kilometer. Adapun ukuran bulan, ukurannya 0,27% dari bumi, itu 27, hampir kurang lebih seperempat ukuran bumi. Lebih besar dikit, 0,27 bukan 0,25 ya. Jaraknya 380.000 kilometer dan apa namanya? Ini adalah ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjadikan rembulan tersebut bercahaya menyinari bumi, ya indah dipandang sampai sering orang-orang Arab kalau ingin mengungkapkan keindahan mereka mengatakan wajahmu seperti rembulan ya. Wajahnya seperti rembulan menunjukkan akan keindahan ya, akan keindahan. Taib selanjutnya Allah menyebutkan bahwasanya bulan sujud kepada Allah. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Walillahi yasjudu man fis samawati man fil ardi wasyamsu wal qamaru ya. Semuanya sujud ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar. Ya. Yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar. Kata Allah, tidakkah kau lihat bahwasanya Allah telah sujud kepadanya semua di langit dan bumi, kemudian matahari dan bulan. Bulan sujud kepada Allah. Nah, wallah bagaimana cara sujudnya? Tentu tidak sama dengan sujudnya manusia ya. Manusia yang memiliki tangan dan kaki seperti kita manusia kalau sujud di atas 7 anggota tubuh. Dahi, hidung, kemudian kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki ya. Beda dengan sujudnya misalnya yang tidak memiliki tangan dan kaki seperti rembulan, matahari, bintang-bintang, pohon-pohon sujud kepada Allah. Bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Tapi Allah katakan mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rembulan. Nah, kalau rembulan sujud kepada Allah, ya tentunya kalau begitu tidak boleh diibadahi. Jika demikian, bulan tidak boleh disembah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum iyyahu ta'budun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada rembulan, tapi sujudlah kepada yang telah menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi. Itu sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena rembulan dan matahari adalah makhluk. Dan demikianlah syaitan menggelincirkan sekelompok manusia karena begitu hebatnya rembulan, kemudian memiliki manfaat bagi penduduk di atas muka bumi, ya, dengan memberi keindahan, menghiasi langit, kemudian memberi penerangan sehingga akhirnya bulan disembah. Bulan disembah. Di antaranya kaum yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kaum tersebut menyembah rembulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim menceritakan tentang suatu kaum yang Nabi Ibrahim membuat mereka berfikir tatkala muncul rembulan, dia mengatakan inilah Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Tatkala rembulan tersebut sirna, tenggelam, maka Ibrahim berkata, kalau bukan Allah beri petunjuk kepadaku, tentu aku akan menjadi orang-orang yang sesat yang menyembah rembulan. Jadi antara suku yang menyembah rembulan suku Maya. Di antaranya juga adalah dalam teologinya Yunani kuno, mereka menganggap rembulan itu ada dewi yang singgah di rembulan. Mereka menganggap rembulan itu seperti perempuan. Dan di situ ada dua dewi, kata mereka, dewi yang berkaitan dengan sisi terang rembulan dan dewi yang berkaitan dengan sisi gelap rembulan. Tapi ada dua dewi di dalam rembulan. Ini keyakinan orang-orang berlebihan terhadap rembulan. Ya. Taib di antaranya, ya, bulan dijadikan sebagai cahaya. Bulan dijadikan sumber cahaya. Adapun matahari sinar, ya. Sumber sinar. Ya. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an menunjukkan detailnya Allah Subhanahu wa taala. Di zaman seperti itu, zaman 1400 tahun yang lalu Allah turunkan, Allah jelaskan bahwasanya rembulan itu cahaya, beda dengan matahari itu sinar. Ya. Allah mengatakan huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an. Ya. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari sinar dan rembulan adalah cahaya. Beda, ya. Rembulan disebut dengan cahaya karena dia memantulkan cahaya matahari, ya. Seperti firman Allah juga, alam tarau kaifa, dalam surat Nuh, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Allah menjadikan di langit rembulan, ajal qamara, Allah menjadikan rembulan sebagai cahaya dan Allah menjadikan matahari sebagai lampu, sebagai sinar yang menyala, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu dalam surat Al-Furqan, kata Allah, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Kata Allah, Maha suci Allah yang menjadikan di langit ada bintang-bintang, kemudian ada siraj macam matahari yang menyinar dan rembulan yang bercahaya. Wal qamara nura, ya. Itu sudah mau selesai. Jadi bulan dijadikan sebagai sumber cahaya ataupun matahari sebagai sinar, ini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya bulan dan matahari hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang dahulu berbicara tentang benda-benda langit sebagai dewa atau sebagai sembahan, sebagai Tuhan, Al-Qur'an menjelaskan fungsi bulan untuk manusia. Jadi Allah ciptakan bukan untuk disembah, tapi justru untuk melayani manusia. Justru Allah menciptakan matahari, rembulan untuk sebagai pelengkap untuk melayani manusia. Maka suatu hal yang tidak logis jika ternyata yang diciptakan untuk melayani manusia malah disembah. Tentu itu hal yang tidak logis. Makanya Allah jelaskan penjelasan ini di antaranya seperti
rembulan dan matahari dijadikan sebagai untuk menghisap, untuk menghitung. Kata Allah Subhanahu wa taala, lita'lamu adada sinina wal hisab, ya. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar dan rembulan bercahaya dan menjadikan bagi rembulan manazil, ya, adalah tempat-tempat singgahnya di langit. Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian mengetahui hitungan tahun dan juga kalian bisa menghisap, melakukan ilmu hisab yang kalian tahu kapan jadwal ini, kapan jadwal dengan rembulan. Seperti juga dalam surat Yasin kata Allah Subhanahu wa taala, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kami jadikan bulan-bulan tersebut ada manazilnya. Ini sudah saya jelaskan semalam dalam surat tafsir surat Yasin, sehingga justru benda-benda langit ini diciptakan oleh Allah untuk kesenangan manusia. Adanya rembulan dan matahari, bintang-bintang untuk menghiasi langit sehingga manusia melihat keindahan alam semesta. Ya, dijadikan sebagai tanda-tanda untuk menyembah Sang Pencipta benda-benda langit tersebut. Dijadikan benda-benda tersebut, makhluk ini, untuk membantu manusia dalam kehidupan mereka, untuk penerangan di atas muka bumi, untuk mengetahui awal masuk bulan, akhir keluar bulan misalnya, untuk mengetahui hari-hari, ya, sehingga mereka bisa menjadwalkan kehidupan mereka. Bayangkan kalau tidak ada hari, tidak ada siang, tidak ada bulan, tidak ada minggu, tidak ada tahun, bagaimana? Kehidupan kacau, tidak ada menjadi patokan. Tapi dengan adanya bulan dan matahari, maka ada siang, ada malam, ada pekan, ada bulan, ada tahun, ya, ada musim, ada macam-macam. Yang ini semua demi kemaslahatan manusia. Maka tidak pantas justru orang malah yang istilahnya gampangannya Allah kirimkan, atau ada teman kita kirim supir untuk bantu kita, kita malah menghormati supir, malah misalnya menyembah supir tersebut. Salah. Ya. Ini Allah kirimkan buat matahari, rembulan semua untuk melayani manusia, malah kita sembah. Yang harus kita sembah adalah yang menciptakan itu semua, yang menciptakan kita dan menciptakan benda-benda langit tersebut. Kemudian yang terakhir adalah, jadi tadi di sini jangan lupa, ya, ada satu lagi lupa. Bulan dan matahari. Bulan sebagai alat untuk hisab, ya, mengetahui ilmu hisab. Dan hitungan bulan, tahun dan lain-lain, ya. Terakhir, bagaimana rembulan di hari kiamat? Rembulan di hari kiamat. Yang pertama, Allah menjadikan rembulan pernah dibelah, ya. Bulan pernah dibelah Allah. Bulan pernah dibelah Allah sebagai tanda hari kiamat. Yang kedua, bulan akan diredupkan pada hari kiamat. Allah berfirman bahwasanya bulan dijadikan tanda hari kiamat. Kata Allah, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Dalam surat Al-Qamar. Sungguh kata Allah bahwasanya hari kiamat sudah dekat dan rembulan pernah terbelah. Rembulan terbelah di zaman Nabi SAW. Terbelah dua, terpisah, dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian bersatu kembali. Mereka lihat terbelah, bersatu kembali. Karena mereka menantang, kalau Rasul coba belah bulan. Nabi berdoa, kemudian bulan terbelah. Satu lagi, ya. Ya, ini jadi perdebatan, kata mereka, mana pernah, intinya mereka sebut mana bukti sejarah dan yang lainnya. Kita bilang, kita sudah bahas dalam tafsir surat Al-Qamar bahwasanya bukti-bukti sejarah juga ada, dan bisa saja Allah, disebut juga ada bekas-bekas belahan di bumi, tapi bisa saja Allah gabungkan secara sempurna lagi, mudah bagi Allah. Tapi ini kita yakin umat Islam bulan pernah terbelah di zaman Nabi SAW, ya.
Kemudian bulan akan diredupkan pada hari kiamat, kata Allah, wa khasafal qamar fa idza bariqal basar, ketika mata terbelalak itu hari kiamat. Wa khasafal qamar, dan ketika rembulan redup, wa khasafa al qamar, yaitu hilang cahayanya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan matahari dan rembulan digabungkan, ya. Matahari dan rembulan digabungkan. Kapan hari kiamat? Bahkan dilemparkan dalam neraka jahanam matahari dan rembulan tersebut. Inilah pembicaraan tentang bulan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, yang bisa kita simpulkan bahwasanya rembulan hanyalah makhluk dari makhluk Allah yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mungkin mau kita singgung, mungkinkah kita tinggal di bulan? Mungkin atau tidak kita tinggal di bulan? Tentu menjadi perdebatan sampai sekarang, masih ribut tentang apakah benar ya, orang-orang bule sudah pernah ke sana, Neil Armstrong dan temannya Edwin atau siapa yang pernah ke bulan tahun 69 ya, kalau nggak salah 21 Juli tahun 69, sekitar 52 tahun yang lalu ya. Dan sampai sekarang belum ada lagi pengiriman yang kedua ya. Apakah mungkin manusia sampai ke bulan? Secara dalil tidak ada dalil yang memustahilkan dan tidak ada dalil yang artinya mengatakan itu tidak mungkin. Ya, kita tinggal lihat secara kenyataan, apakah berhasil atau tidak. Artinya itu mungkin saja, tapi apakah berhasil atau tidak kita lihat kenyataan yang ada. Tadi saya baru baca juga di berita CNN bahwasanya NASA ingin menerbangkan kembali manusia ke bulan, tapi tadinya tahun 2024 mau ditunda. Kenapa mau ditunda? Karena pembuatan baju astronot yang model baru sampai sekarang belum selesai, dan itu sudah sampai sekarang sejak tahun 2012 atau 2000 berapa sudah menghabiskan biaya sekitar 6 triliun proyek mereka untuk membuat baju astronot. Mereka siapkan kalau tidak salah 2 awak. Dan rencananya baju astronot tersebut baru selesai April 2025, sehingga jadwal mereka untuk menerbangkan astronot ke bulan tahun 2024 ditunda. Tunggu bajunya selesai dulu baru kemudian entah kapan ditunda lagi. Tapi intinya, apakah mungkin? Kita bilang tidak mustahil kalau memang memungkinkan. Tapi kalau untuk tinggal di sana secara normal enggak mungkin. Ya, untuk tinggal di sana secara normal enggak mungkin, karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala tentang bumi, kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha khalaqnakum wa fiha numitukum wa fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ya. Dari bumilah kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepada bumi kami akan kembalikan kalian, yaitu akan dikubur di bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi kami akan bangkitkan kalian kembali. Sehingga tidak mungkin seorang hidup normal kecuali di atas muka bumi, ya. Dan ini dalam Al-Qur'an disebutkan hal tersebut. Ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kenyataannya kalau kita mau tinggal saja baju astronot saja sampai sekarang belum selesai dengan harga sekian berapa triliun, atau biayanya sangat besar, ya. Ini terlepas dari apakah Neil Armstrong pernah ke sana atau tidak, tapi intinya secara agama tidak memustahilkan, tapi kalau untuk hidup di sana secara normal, maka Allah hanya menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kita. Demikian saja rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rencananya insyaallah ada isu bahwasanya mungkin pertemuan lagi kita baca buku lain, ya. Semoga bermanfaat, ya. Insyaallah teman-teman tetap semangat untuk belajar, ya. Ini demi akhirat kita, ya. Kita belajar sedikit demi sedikit dengan penuh khidmat dan berusaha memahami, dan yang penting lagi berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.